Hadirin sekalian, jumpa lagi dengan saya Handi Pramono, mewakili penerbit FDTA Publishing. Saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang isi yang ada di buku Magic Math 100. Jika pada CD yang pertama kita belajar untuk menghitung cepat, pada CD yang kedua ini kita akan belajar aplikasi dari hitung cepat, sehingga kita bisa menyelesaikan soal-soal UN juga dengan cepat, bahkan dengan bayangan. Sebelum saya bahas dengan contoh-contoh soal UN, saya akan terlebih dahulu jelaskan tentang ini ya, operasi bentuk akar. Kita lihat di papan berikut. Operasi bentuk akar itu tentang akar ya. Kita mulai dengan penjumlahan. Nah, sebelumnya kita gunakan logika sederhana berikut. Kalau 2 piring ditambah 1 piring itu 3 piring. Kalau Anda beli es teh, 3 es teh, 3 gelas es teh, 2 gelas es teh, 5 gelas es teh. Ya, cuman kalau di matematika kita sering gunakan variabel ya, ini variabel A, 2A ditambah A, 3A. 2 akar 2 ditambah 2 akar 2 itu 3 akar 2. Ya, jadi saya tuliskan ini 3A, 3 akar 2. Berikutnya di sini ya, ada latihan penjumlahan bentuk akar. Bisa Anda kerjakan sendiri di halaman 57 buku Anda. Ya, jadi saya kasih contoh cepat. Ini ya, ini akar 2 ditambah 5 akar 2, jadi 6 akar 2. 3 akar 2 ditambah 5 akar 2, 8 akar 2. 6 akar 2 ditambah 4 akar 2, 10 akar 2. Ini dikurang jadi 12 ditambah 1 jadi 13 akar 2. Ini 21 akar 2, yang berikut 28 ditambah 1, 29 akar 2. Untuk yang berikutnya bisa Anda kerjakan sendiri ya. Saya akan singgung untuk latihan berikutnya, yaitu perkalian. Jadi kalau kita sebelumnya penjumlahan ya, penjumlahan itu bisa tambah kurang. Sekarang perkalian. Kita lihat di sini. Akar 1 kali akar 1 ya, dua-duanya dimasukkan dalam akar. Jadi 1. Akar 3 kali akar 3, dua-duanya dimasukkan dalam akar. Jadi 3 kali 3 itu 9, akar 9 itu 3. 5 kali 5, 25, akar 25 itu 5. Akar 49, 7. Ini 2 kali 3, 6, berarti akar 6. Akar 15, ya, kalau 2 kali akar 3 itu 2 akar 3. Ya, biasa. Saya ke yang sebelah kanan. Ini akar 36, 6, akar 64, 8. Akar 21, 3 kali 7. Akar 33, 6 kali akar 9, karena akar 9 itu 3, maka 6 kali 3 itu 18. Ya. Ada latihan yang bisa Anda kerjakan sendiri di rumah untuk perkalian ini ya. Bisa Anda kerjakan sendiri. Saya akan ke berikutnya. Kuadrat. Ya. Jadi begini, kalau tadi di bagian sebelumnya kita sudah belajar ya, kalau akar 1 itu akar 1 kali akar 1, akar 1. Akar 3 kali akar 3 ya. Jadi daripada kita berhitung akar 9, 3, akar 25, 5, mending begini. Kalau akar 3 dikuadratkan jadi 3, akar 5 dikuadratkan jadi 5, akar 7 dikuadratkan jadi 7, akar 9 dikuadratkan jadi 9, akar 11. Akar 13 dikuadratkan pasti 13. Akar 10 setengah dikuadratkan pasti 10 setengah. Ya, demikian juga yang kolom sebelah kanan. Akar 4 dikuadratkan 4, 6, 8, 10, 12, 14, 9 setengah dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada bilangan yang pecahan, Anda tidak perlu susah-susah mengalikan atau mengkuadratkan ini, akarnya biasa ya, langsung. Demikian juga kalau dengan variabel. Ya, kalau bentuknya variabel seperti ini, contohnya ya, yang di sini dulu. Ini 10 kuadrat itu 100. Akar 14,2 dikuadratkan itu 14,2. Jadi ini 14, 2, 0.
Ya, ini 25 kali 13. Ini 100 kali 13,4. 25 kali 14, 4A. 9X. 36B, 49Y. Ya, berikutnya kita akan mencoba menyederhanakan bentuk akar. Ya, ada caranya di halaman 60 bisa Anda baca. Prinsipnya begini, kita cari faktornya. Salah satu faktor itu mempunyai akar sempurna. Contohnya di sini 4 itu 2. Jadi akar 8 itu 2 akar 2. Kalau 12, faktor dari 12 itu bisa 6, 2, bisa 4, 3. Kita pilih 4, 3 karena 4 punya akar sempurna 2. Sehingga akar 12, 2 akar 3. Di halaman 60 ada latihan yang bisa Anda kerjakan, saya singgung sebentar ya. Jadi ini cara singkatnya ada di sini. Ya, mudah sekali. Bisa Anda kerjakan sendiri. Oke, sekarang perkalian dan pembagian bentuk akar. Anda baca ya, Anda pelajari di sini. Saya kasih contoh penyelesaian di sini. Kalau 5 kali akar 7 itu 5 akar 7. Kalau akar 4 kali akar 5, karena ini akar 4 2, berarti 2 akar 5. Ini 5 kali akar 4 itu 2, berarti 10. Ini 2 kali 10, berarti 20. Saya ke sebelah kanan dulu. Akar 2, akar 4 itu 2, berarti ini 2 akar 2. Ini 2 akar 6. Ini 4 itu, akar 4 itu 2, akar 8 itu akar 4 kali 2, sehingga 2 akar 2. Jadi akar 4 kali akar 8 itu 4 akar 2. Ini 6 akar 6. Ya, ada banyak latihan yang bisa Anda kerjakan. Saya akan kasih contoh untuk UN ini ya. Jadi UN 2011, hasil dari 2A dikurangi 2 kuadrat itu berapa? Ya, kita tahu kalau 2A dikurang 2 kuadrat itu artinya 2A dikurang 2 kali 2A dikurangi 2. Ini 2A kali 2A itu 4A kuadrat. Ya, jangan keliru. Kemudian ini kurang 2, ini kurang 2, jadi kurang 4. Kurang 4 apa? Kurang 4 2A. 4 2A itu 8A. Kemudian kurang 2 dan kurang 2 itu plus 4. Jadi jawaban yang betul itu C, 4A kuadrat dikurangi 8A ditambah 4. Ya, kemudian pembagian bentuk akar. Prinsipnya begini, kalau kita harus membagi bentuk akar, itu penyebut yang di bawah itu bilangan bulat ya. Kita lihat di sini, kalau 1 dibagi akar 2, itu caranya dikalikan 1 ya, kalikan 1, tapi satunya bentuknya akar 2 dibagi akar 2. Ini 1 ini. Nah, kemudian kita kalikan 1 kali akar 2 akar 2. Akar 2 kali akar 2 seperti yang kita pelajari sebelumnya itu pasti 2. Sehingga 1 dibagi akar 2 itu akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Ya, jadi akar 2 dibagi 2 itu setengah akar 2. Kita lihat di sini. 1 dibagi akar 3 ya, dikalikan akar 3 dan akar 3 ini 1. Jadi akar 3 per 3 atau sepertiga akar 3. Ini 1/5 akar 5. 1 per 7 akar 7. Ini 3 dibagi akar 12. Ada beberapa cara, yang penting 12 itu 2 akar 3. Ya, dibagi 3 dibagi 2 itu 1/2. 1/2 dibagi akar 3, berarti 1/2 akar 3 per 3. Ya, atau setengah akar 3. Nanti Anda amati di sini sudah dituntun ada latihan bertahap yang bisa Anda kerjakan ya. Cukup mudah. Ini sebagai dasar buat kita nanti kalau kita akan belajar
segitiga, belajar Pitagoras dan berikutnya. Saya akan lanjutkan dengan materi perbandingan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi skala dan perbandingan ya. Sebelumnya perlu saya ingatkan, jika Anda masih kelas 7, Anda tidak perlu khawatir ya, materi yang saya sampaikan ini bisa diikuti dengan cepat dan mudah oleh kelas 7 awal sekalipun. Ya, akan saya tunjukkan gimana cepat dan mudahnya. Skala itu mirip dengan perbandingan. Bedanya kalau skala itu selalu 1 berbanding berapa. Kalau perbandingan itu boleh 2, boleh 3, boleh 4 berbanding 3 dan seterusnya. Ya, skala biasanya digunakan pada gambar bangunan dan peta. Ya, bisa Anda lihat, baca sendiri keterangannya. Saya akan berikan contoh ya. Contoh ini. Misalnya begini. Kota A dan kota B berjarak 50 km. Ya, jika digambar menggunakan skala 1 berbanding 250.000, maka jarak kota A dan kota B digambar ya, digambar berarti lebih pendek dari 50 km. Lebih pendeknya berapa gitu? 50 km dibagi 250 ya, jadi berbanding 1 berbanding 250.000. Dalam hal ini ya, 50 km itu kali 1000 m kali 100 cm ya, atau nolnya 3 dan 2 dibagi nolnya 4, jadi nolnya sisa 2. 500 dibagi 25 ya, 20 cm. Sederhana. Berikutnya begini, digambar 4,5, skalanya 1 banding 300. Jarak sesungguhnya itu selalu lebih besar dari gambar. Jadi tinggal kita kalikan ini ya, dikalikan 300. 4,5 kali 3 itu 13,5. Nolnya di sini semula 5, tinggal 4. Kalau dijadikan kilometer itu 5 ya, jadi 13,5 kilometer. Yang agak berbeda di sini, 4 cm kali 8 cm digambar. Kalau skalanya 100, 1 banding 100, maka ukurannya menjadi 4 cm kali 100 kali 8 cm kali 100. Jadi 100-nya 2 kali, jangan lupa 4 kali 100, 8 kali 100. Jadi 32 nolnya 4. 32 nolnya 4 itu 32 meter persegi ya. Bisa Anda lihat, bisa Anda pelajari. Saya lanjutkan ke berikutnya. Jadi kalau seandainya ditanyakan perbandingan luas dan gambar yang sesungguhnya, maka ini luas digambar itu 1 kali 1, luas sesungguhnya dikalikan 100 kali 100 ya, jadi 1 kali 100, 1 kali 100, atau 1 berbanding 100 kuadrat. 1 kuadrat 1, 100 kuadrat itu 10.000, 1 berbanding 10.000. Kalau perbandingannya tidak 1 banding 100 tapi 1 banding 200, maka 1 kuadrat berbanding 200 kuadrat atau 1 berbanding 40.000. Ya, ini saya kasih contoh lagi soal UN ya. Begini, soal UN tahun 2011, jadi belum begitu lama. Dena digambar dengan skala 1 banding 200. Kalau ukuran gambarnya 7 cm kali 4,5 cm, luas sebenarnya yang ditanyakan ya, gampang aja, 7 kali 200. Ini ukuran sebenarnya, ukuran panjang sebenarnya. 4,5 kali 200 ukuran lebar sebenarnya. Jadi luas keseluruhan ini ya, ini 1400 cm atau 14 m, ini 900 cm atau 9 m ya, jadi 14 kali 9, mudah. Mirip ya, ini ada soal
USN kabupaten kota mirip, skalanya 1/100.000. Kalau luasnya 50 TM, ya ini saja luas di gambar. Luas skala, ya ini ada dua skala yang ditanyakan. Kalau skalanya 100.000 dan skalanya 200.000, itu perbandingan luas gambarnya berapa? Tentu saja 1/4 ya. Jadi yang ini itu lebih kecil dibanding yang ini. Oke, 1/4 atau 4/1 atau 1/4-nya. Kalau di 1/100.050 TM, 1/200 tentu saja 50 dibagi 4 atau 12,5 TM. Oke, itu tadi soal latihan penjelasan tentang skala. Saya lanjutkan dengan perbandingan. Perbandingan itu ya sama dengan skala, cuma tidak harus 1 banding berapa gitu ya. Di buku halaman 106 ada penjelasannya, ada latihan awal untuk Anda memahami lebih lanjut ke masalah perbandingan. Saya akan langsung ke contoh-contoh UN yang menggunakan prinsip perbandingan. Contohnya begini, UN 2011. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan 132 hari oleh 72 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, pekerjanya itu bertambah 24. Ya, jadi artinya pekerjanya tambah banyak. Di dalam matematika kalau pekerjanya bertambah banyak, waktu yang diperlukan lebih sedikit. Nah, lebih sedikitnya lebih sedikit seberapa? Sesuai dengan perbandingan. Jadi awalnya 72 ditambah 24. Ya, jadi 72 berbanding 72 ditambah 24 atau 72 berbanding 96. Ini bisa disederhanakan jadi 3/4. Sehingga waktu penyelesaian yang sebelumnya 132 hari sekarang menjadi 3/4 kali 132 atau 99 hari. Sekali lagi penting untuk dicatat, kalau pekerjaannya lebih banyak, waktunya harus lebih singkat. Kalau tidak, maka penambahan pekerja tidak ada manfaatnya. Kita lihat latihan yang berikutnya. Ini UN 2011 bisa Anda kerjakan sendiri, cukup mudah. Saya akan ke sini. Anda lihat ini sebuah lingkaran. Lingkaran penuh itu sudutnya 360 derajat. Kemudian di sini ada bagian lingkarannya, sudutnya 40. Jadi kalau ditanyakan luas bagian lingkaran yang diarsir ini, maka kita gunakan perbandingan 40 dibanding 360 kali luas seluruh lingkaran. Ya, kalau luas seluruh lingkarannya itu 22/7 kali R kali R, R-nya 21. Maka luas yang diarsir itu 40 dibagi 360 kali luas keseluruhan. Ya, ini bisa Anda sederhanakan sehingga hasilnya tinggal 22 kali 7. Coba kita lihat di sini. 9 dan 3 bisa disederhanakan ya. Ini 3, ini 1. 21 dibagi 3 itu 7. Sehingga menjadi 22 kali 7, 154 cm persegi. Ya, ini contoh UN 2011. Kelihatannya lingkaran, tapi sebetulnya ini menggunakan konsep perbandingan. Perbandingannya lebih dominan. Kita lihat latihan yang berikutnya. Ini bisa Anda pelajari sendiri ya, cukup mudah. Sudah ada penjelasannya. Saya ingin ke UN 2008 begini. Ini ada Andi, Budi, Khairul. Ya. Perbandingan uangnya itu 358. Kita tahu yang paling banyak uangnya itu Khairul. Kenapa Khairul 8? Kemudian Budi, kemudian Andi. Ini 5, 3. Dari data ini kita tahu uang Khairul itu sama dengan jumlah uang Andi dan Budi. Ya. Kalau ditanya
jumlah total uang diketahui Budi ya, 5 itu sama dengan 70. Kalau semua itu 16. Jadi semua 16 dibagi 5 kali 70. 70 dibagi 5 itu 14. Jadi 16 kali 14 itu 224. Anda bisa berhitung cepat ya ini ya. 20 kali 10 200, 4 kali 6 atau 6 kali 4 24. Jadi 244 ribu. Ribunya ngikuti aja, rupiahnya juga ngikuti. Ya, contoh yang mirip di tahun 2007. Ini perbandingannya agak berbeda ya. Kalau tadi ini perbandingannya agak berbeda. Kalau tadi 358, sekarang 457. Sebetulnya mirip ya. Jadi kalau diketahui Caca 7 itu 7 itu 91. Ditanyakan semua berapa? 16. 16 dibagi 7 kali 91. 16 kali 13.000. Ini 91 dibagi 7 itu 13. Jadi 16 kali 13 kita berhitung cepat lagi 19 0 ditambah 18 itu 208.000 rupiah, tinggal menyusul ya. Ini mirip ya, bisa Anda kerjakan sendiri, sudah ada panduannya, Anda tinggal mengisi, kemudian ada catatannya yang perlu Anda perhatikan. Oke, kita lanjutkan ke Eptanas 96 ya. Contoh penyelesaian Eptanas 96 begini. Perbandingan dua besaran P dan Q itu 2:5 ya. Jika Q dikurangi P ya, jadi yang besar dikurangi yang kecil, Q dikurangi P 6.000, maka ditanyakan berapa P berapa Q ya. Kita tahu Q dikurangi P itu selisihnya 3 ya. Jadi 3 bagian, ini 2 bagian, 5 bagian, selisihnya 3 bagian. Jadi P itu tinggal 2 dibandingkan dengan 3 dikalikan 6.000. Q 5 dibagi 3 dibandingkan dengan 6.000. Mudah sekali, ini 4.000, ini 10.000 ya. Saya tunjukkan contoh yang lain yang berikutnya. Begini. Amir berjalan dari A ke B, dia butuh waktu 1 jam. Kemudian Budi dari B ke A butuh waktu 1,5 jam. Mereka bertemu di sebuah titik ya, jaraknya 20 km dari B. Yang penting kita ketahui kalau Amir butuh waktunya cuma 1 jam, Budi butuh waktunya 1,5 jam, maka Amir itu lebih cepat dari Budi. Lebih cepatnya itu 3:2 ya. Kalau Budi menempuh jarak 20 km, karena Amir lebih cepat, dia menempuh jarak yang lebih panjang. Lebih panjangnya berapa? 3 bagian berbanding 2 bagian. Kalau ini 20, maka Amirnya 30. Kalau Amir 30 berarti jarak kedua kota 30 ditambah 20 sama dengan 50. Saya buatkan sketnya ya. Ini A, ini B, ketemu di sini. Ini 20, ini 30. Jadi jarak A dan B 50. Ke satu lagi contoh berikutnya. Misalnya begini, ini contoh yang terakhir ya, contoh yang lain bisa Anda coba, ada tuntunannya, Anda tinggal menyelesaikan saja. Ini saya beri contoh terakhir. Uang Andi setengah dari uang Budi. Ya, kalau diketahui Andi setengah dari uang Budi, berarti uang Andinya itu kalau 1, Budinya 2. Kalau Andinya 2, Budinya 4. Kalau Andi 3, Budi 6. Setelah Budi membelanjakan 12.000 rupiah, uang Andi menjadi 2 kali uang Budi. Nah, setelah dibelanjakan, uang Budi menyusut, uang Andi tetap. Nah, paling gampang begini, uang Andi itu dilambangkan dengan 2 buah kotak.
karena uang budi 2 kalinya atau Andi setengahnya, maka uang budi itu 4. Setelah dibelanjakan uang budi itu jadi 1. Ya, uang Andi tetap 2 kalinya. Kita lihat berkurang 3 kotak. Ya, jadi konsep perbandingannya begini. 3 kotak sama dengan 12.000. 2 kotak, ya 2 kotak 8.000, kita tahu ya. Boleh 2/3 kali 12 atau dihitung 1 kotak itu 4, 2 kotak 8.000. Ya. Ini contoh perbandingan, nanti kita bertemu hampir selalu bertemu dengan perbandingan dalam semua bahasan kita, mulai dari Pitagoras, kesebangunan dan lain-lain. Kita selalu menggunakan konsep perbandingan, sehingga jika Anda menguasai konsep perbandingan ini dengan baik, maka matematika bisa jauh lebih mudah. Tidak masalah apakah Anda masih kelas 7 atau sudah kelas 9, menguasai perbandingan sangat bermanfaat. Ya, saya akan tunjukkan bagaimana penggunaan perbandingan ini dalam menyelesaikan banyak soal UN matematika. Oke, salah satu konsep perbandingan yang sering kita jumpai atau gunakan itu dalam teorema Pitagoras ya. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa itu teorema Pitagoras. Begini, Pitagoras itu pernah mengamati 2 buah persegi ini. Dia kasih panjang persegi yang kecil itu dimisalkan panjangnya C. Kemudian persegi yang besar itu panjang sisinya A dan B. Selisih antara persegi yang besar dan persegi yang kecil itu membentuk 4 buah segitiga siku-siku. Ya, ini tegak lurus siku-siku. Nah, seandainya kita diminta untuk menghitung luas bagian yang tidak diarsir atau luas 4 buah segitiga siku-siku ini, maka kita bisa menggunakan 2 cara ya, penjelasannya ada di buku. Cara yang pertama, kita jumlahkan luas 4 buah segitiga siku-siku tersebut. Kemudian cara yang kedua, itu luas persegi yang besar dikurang dengan luas persegi yang kecil. Ya, kita tahu kalau luas 4 buah segitiga siku-siku itu A kali B, A kali B. Ada 2 buah A kali B atau 2AB. Kalau kita menggunakan pengurangan, ya, pengurangannya itu begini. Luas persegi besar itu A kali B, A ditambah B kali A ditambah B. Yang kecil C kali C. Sehingga kalau A kali A tambah B dikalikan dengan A tambah B itu A kuadrat ditambah 2AB. Jadi ini AB, ini juga AB. Kemudian ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat. Karena cara 1 maupun cara 2 itu menghasilkan luasan yang sama, maka 2AB itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat. Kita lihat di sini AB-nya hilang. Kemudian C kuadratnya berpindah ke sini sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau Anda perhatikan segitiga siku-siku yang ada di halaman sebelumnya, C kuadrat itu merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku dan A maupun B itu sisi tegak dari segitiga siku-siku. Ya. Akan saya lanjutkan dengan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Kita akan menggunakan teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras. Ya. Ada satu fakta, ada sebuah fakta yang unik gitu. Jadi kalau 3 kuadrat, ya misalnya sisi-sisi tegak segitiga siku-siku itu 3 dan 4, maka sisi miringnya itu pasti 5. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 9 tambah 16 itu 25. Akar dari 25 itu 5. Ya, jadi kalau sisi tegaknya 3 dan 4, sisi miringnya 5. Sekarang pertanyaannya, kalau sisi tegaknya itu 6 dan 8, sisi miringnya berapa? Ternyata 10.
6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. 100, akar 100 10. Kalau 9, 12 pasti 15. Nah, kita tidak harus menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung sisi miring segitiga. Kita bisa gunakan prinsip perbandingan. Contohnya begini, 3 ke 6 itu 2 kalinya, 4 ke 8 itu 2 kalinya, 5 pasti juga 2 kalinya, 3 ke 9 3 kalinya, 4 ke 12 3 kalinya, 5 ke 15 pasti 3 kalinya. Sehingga kalau dikalikan 4 12, dikalikan 4 16, 20. Ya, ini pembuktian Pythagorasnya. Jadi ini tadi 1/2, 1/3, 1/4. Kalau ini pecahan ya seringkali rumit. Nah, kalikan 1/2, 1/2, 1/2 gitu. Sehingga ini 1/1/2 atau 2/3. Ya, ada latihan yang bisa Anda kerjakan, cukup mudah, tidak saya bahas, Anda bisa kerjakan sendiri. Berikutnya, fakta dari perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku yang juga sering kita jumpai dapat memudahkan kita menyelesaikan soal-soal UN, bahkan dengan bayangan. Ini dua buah segitiga siku-siku ini, ya. Yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki. Misalnya kita punya persegi, sisinya A, atau saya kasih angka dulu aja, sisinya 2, 2. Ya, ini persegi ya, dibagi 2. Kalau ini 2, ini pasti 2. Menurut Pythagoras, sisi yang miring itu 2 kuadrat, 4 ditambah 4, 8 di akar. Akar 8 itu 2 akar 2. Ini berarti 2 akar 2. Dari sini kita gunakan aja prinsip perbandingan. Kalau ini 2, ini 2, ini pasti 2 akar 2. Kalau ini 3, ini 3, pasti 3 akar 2. 10, 10 pasti 10 akar 2. 20, 20 pasti 20 akar 2. 30, 30 pasti 30 akar 2. A pasti A akar 2. X ini juga pasti X. Ini pasti X akar 2. Ini P, ini juga pasti P. Ini P akar 2. Ya, jadi segitiga siku-siku sama kaki terbentuk dari setengah persegi. Perlu diingat ya, silakan Anda ingat. Berikutnya ini segitiga sama sisi. Jadi kalau saya umpamakan aja sisinya 2, ini pasti juga 2. Ini juga 2 ya, karena dibagi 2 siku-siku, ini 1, ini 1. Menurut Pythagoras, tinggi segitiga itu akar 2 kuadrat 4 dikurangi 1 kuadrat 1, akar 3. Di sini akar 3. Perlu Anda ingat, kalau 1, 2 akar 3 asalnya dari setengah segitiga sama sisi. Kalau ini 10, ini pasti 20, 2 kalinya. Ini pasti 10 akar 3. Kalau ini 5, ini pasti 10, ini 5 akar 3. A, 2A, A akar 3. Setengah A, setengah A akar 3. Dan seterusnya. Ya, jadi ada beberapa penjelasan lanjut, ada contoh. Saya sekarang akan lanjutkan penyelesaian soal-soal UN menggunakan prinsip teorema Pythagoras dan juga prinsip perbandingan ya. Sebagai contoh awal di halaman 123 UN tahun 2007. Prinsipnya cuma Anda mengetahui sisi miringnya yang mana. Ini yang lebih panjang ya. Jadi kalau ML itu lebih panjang, maka ML itu jumlah kuadrat yang lain ya. ML jumlah MK
dan KR, berarti yang D. Ya, sederhana sekali. Yang berikutnya juga sama. Miringnya yang mana? Anda tahu, PQ yang miring. Ini yang lebih panjang. Berarti PQ itu jumlah dari PR dan QR. Jawabnya yang A. Ya, jadi ini di halaman 123 contoh teorema Pythagoras, mudah sekali. Berikutnya ini contoh perbandingan ya. Contoh tadi perbandingan segitiga istimewa. Kalau sebelumnya kita diminta untuk menghitung luas juring ya, tadi di contoh sebelumnya perbandingan ini 40 dibanding 360. Kalau sekarang berbeda. Diketahui ini tuh siku-siku, sama sisi. Kalau ini sama sisi, Anda tahu sudutnya 60. Kalau sudutnya 60, maka perbandingannya tuh 60 berbanding 360 atau 1/6 dari luas keseluruhan. Anda lihat juring OAB itu 1/6 luas keseluruhan. Ya, luas keseluruhan karena R-nya 10 jadi 1/6 dari 100 pi dikurangi luas segitiga sama sisi. Luas segitiga sama sisi itu kita tahu ini 10. Ini pasti 5 akar 3. Ya, jadi saya tulis saja. Kalau R-nya 10, ini pasti 5, ini pasti 5, ini pasti 5 akar 3, ya. Jadi luasnya menjadi setengah kali 10 kali 5 akar 3. Ya, yang di hasil ini juring OAB dikurangi segitiga sama sisi. 314/6 dikurangi 25 akar 3. Ya, mudah sekali, tidak masalah. Ada catatannya berupa penjelasan ya, yang di depan juga sudah ada penjelasannya, bisa Anda baca sendiri, tidak masalah. Akan saya lanjutkan ke penerapan teorema Pythagoras pada bidang data ya. Tadi juga penerapan pada bidang data sebelumnya, tapi cuma pembuka aja ya. Di halaman 126 kita akan belajar lebih lanjut tentang penerapan teorema Pythagoras pada bidang data. Kita lihat di sini. UN 2011 ya, belum lama nih. Yang ditanyakan itu panjang garis AB. Kita bisa menyingkat waktu kalau kita tahu 3, 4, 5 dengan konsep perbandingan 9 itu dikalikan 3, 4 dikalikan 3, 5 dikalikan 3, berarti ini 15. Kalau kita sudah tahu AC 15, ini 8, maka AD 8 kuadrat 64, 15 kuadrat 225, ini akar 289 atau 17. Bisa Anda hitung hasilnya 17 atau Anda gunakan aja triple Pythagoras ya. Penjelasannya di sini. Triple Pythagoras yang pertama, triple Pythagoras yang kedua 8, 15, 17. Jadi jawabnya 17. Yang berikutnya ini UN 2011 lagi. Ditanyakan keliling. Ya, pertama gini, kita lihat ada yang salah ya ini ya. CE 21, ya ini 21. Saya ralat dulu. CE 21 yang ditanyakan keliling. Kita lihat, ini 22, ini 14. Sehingga OF itu selisih dari 22 dan 14 atau 8. Kemudian kita tahu CE itu 21. CD sama dengan CF ya, karena nilai yang layang 17. Jadi ini 17, ini juga 17. Kita ketemu triple Pythagoras lagi seperti soal sebelumnya. 8, 15, 17. Ya, memudahkan. Karena CE 21, maka OE itu 21 dikurang
15 atau 6. Kemudian kita ketemu triple Pythagoras lagi. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Jadi kita tahu EF 10. Ini juga 10. Ini 17. Ini 22. 15, 14. Kita tinggal jumlah aja. 10 tambah 10, 20. Ditambah 17, ditambah 22, ditambah 15 yang ini, ditambah 14. Ketemunya 88 cm yang C. Ya. Kita akan lihat contoh triple Pythagoras, ya, jadi perbandingan dalam sisi-sisi siku sesuai dengan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan UN. Saya kasih contoh UN tahun 2008. Ya. Bangun belah ketupat mempunyai panjang diagonal 24 dan 32. Ini misalnya ini yang 24, ini yang 32. Belah ketupat itu sisinya sama panjang, yang penting itu sama seperti persegi, hanya ini tidak harus siku-siku. Kalau ini 24, maka ini 12. Kalau ini 32, maka ini 16. Kita dapat triple Pythagoras 12, 16, ya, kali 3 kali 4, 3 kali 4, 4 kali 4, 5 kali 4, 20. Berarti panjang sisi belah ketupat itu 20. Ya, mudah ya, tahun 2006 jawabnya 20. Saya lanjutkan ke UN 2008. Buah-buah lingkaran, jari-jarinya masing-masing 8 dan 3. Jarak pusat lingkaran 13. Ya. Baik sekali kalau Anda buatkan sketnya. Ya, jadi ini 8, ini 3, ini 13. Apa yang menarik? Yang menarik itu kita diminta menghitung garis singgung persekutuan luar. Ya, ini kita tarik, kemudian buat garis tegak lurus. Ini merupakan garis singgung persekutuan. Kalau kita buat garis hantu sejajar dengan garis singgung persekutuan, yang menarik kita dapat angka ini 3, ya, sama karena sejajar, ini 5. Ya, ini siku-siku, ini juga siku-siku. Kemudian kita dapat triple Pythagoras lagi. 5, 12, 13. Ya, seperti di sini. Sehingga panjang AB sama dengan panjang ini sama dengan 12. Ya, 5, 12, 13. Kita lihat contoh yang lain yang mirip dengan contoh sebelumnya. Kalau UN sebelumnya itu 3, 8, 13. Sekarang 2, 7, 13. Anda amati, kalau misalnya ini yang tadi Anda sudah ngerti, yang ini tuh mudah sekali. Ini 2, ini 7. Berarti ini 2 dan 5. 5, 12, 13. Sama persis. Hanya bedanya tadi 3, 8, sekarang 2, 7. Ya. RS panjang garis singgung sama dengan B adjacent sama dengan 12. Ya. Contoh lain lagi mirip ya, tahun 2007 lagi ya. Kalau tadi perbandingannya 5, 12, 13. Yang menarik di sini Anda nanti pelajari sendiri. 10, 24, 26 ya. Kalau dibagi 2 ini jadi 5, 12, 13 ya. Sehingga Anda lihat sketnya ini dan triple Pythagoras ini Anda sudah bisa langsung jawab di luar kepala, ini 24 jawabnya. Pasti. Ya. Yang agak berbeda ini garis singgung persekutuan dalam. Ini begini. Ya. Anda buat sketnya supaya lebih mudah. AB PT. Ya. AB itu jumlah sisi miring 2 buah segitiga
PQ itu jumlah salah satu sisi segitiga siku-siku. Ya, kalau sisi miringnya 25, kemudian ini 20, kita dapat triple Pythagoras 16. Ini ya, sorry, 20 dikalikan 5, 25 dikalikan 5, ini juga dikalikan 5, berarti 15. Ya, saya buat sekatnya AB 25, ini 20, ini dan ini pasti 15. Ya, kalau diketahui AP 9, ini pasti 6, 15. Sehingga ini banding ini tuh 3 banding 2. Luasnya, karena luasnya itu berbanding dengan kuadrat jari-jari ya. Pi kali 9 kuadrat berbanding Pi kali 6 kuadrat. Saya tulis saja ya. Luasnya tuh Pi 9 kuadrat Pi 6 kuadrat, atau disederhanakan 3 2. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, Pi nya HB, berarti perbandingannya 9 berbanding 4. Ada contoh lain ya yang menggunakan kemudahan sifat-sifat perbandingan hubungannya dengan teorema Pythagoras ya, bisa Anda baca di buku, bisa Anda pelajari sendiri, sangat mudah. Anda pede aja dengan prinsip ini, kemudian dikerjakan, bahkan nanti Anda bisa mengerjakan dengan bayangan. Ya, saya lanjutkan dengan materi bangun ruang ya. Jadi kalau sebelumnya itu bangun datar atau bidang, sekarang bangun ruang. Bedanya apa? Kalau bangun ruang itu punya ketebalan, kalau bangun datar tidak. Kita lihat di contoh ini. Ini A, B, C, D itu sisi kubus. Nah, A, B, C, D itu bangun datar. Tapi kalau kubus A, B, C, D, E, F, G, H itu bangun ruang. Ya, ini punya ketebalan. Nah, contoh di UN 2011 ditanyakan daerah yang diarsir itu namanya apa sih? Ini namanya bidang diagonal. Jadi bidang yang berfungsi sebagai diagonal kubus A, B, C, D. Ada bidang diagonal ini ya ke sana. Ada bidang diagonal tegak lurus ya dengan A, C, G, E ke sana, B, D, H, F. Kemudian ada bidang diagonal yang membentuk landai-landaian ya, seperti tangga ini AH, GB, dan kebalikannya CD, EF. Ada 4 buah bidang diagonal ya. Catatannya di sini, ini contoh diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisi yang lain, diagonal sisi yang lain, diagonal sisi yang lain, diagonal sisi, diagonal sisi atau diagonal bidang. Ya, kalau ini tadi bidang diagonal agak berbeda. Kemudian BH ini contoh diagonal ruang. Ya, karena ini melintas di ruang balok atau kubus ABCD. Diagonal ruang yang lain itu AG, CE dan seterusnya ya, bisa Anda lihat, bisa Anda pelajari sendiri. Saya sekarang hubungan antara Pythagoras dan bangun ruang. Ini contohnya begini. Ada 24 10 10 ya, balok. Yang ditanyakan AG. Kalau Anda mau menghitung AG, Anda hitung dulu AC. AC itu merupakan sisi miring dari segitiga ABC. Jadi kalau ini 24, ini 10, ini pasti 26. Ya. 5, 12, 13, 10, 24, 26. Kalau ini 26, ini 10, ya. Maka AG ini siku-siku ya. ACG itu siku-siku tegak lurus. 26 kuadrat ditambah 10 kuadrat.
Ini AG kuadrat. AG akar dari 776 ya. Jadi AG kuadrat itu 676 ditambah 100, AG akar 776. Kemudian yang mirip ya, kalau ini 16, 12, 10, 3, 4, 5 ya, dikalikan 4. Ini 3 kali 4, 12, 4 kali 4, 5 kali 4, berarti ini 20. AC 20. Kalau AC 20, ini 10 ya, berarti AG itu 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 20 kuadrat 400, 10 kuadrat 100. Berarti AG akar 500. Akar 500 itu akar 100 kali 5. Akar 110. Jadi AG 10 akar 5. Ini mirip ya, tidak saya bahas, sudah ada penyelesaiannya, bisa Anda lihat sendiri. Saya ke prisma yang lain ya. Tadi sebetulnya juga prisma. Kalau tadi itu prisma dengan panjang rusuk yang sama disebut dengan kubus, kemudian prisma dengan alas persegi panjang disebut balok. Sekarang prisma yang bukan kubus atau bukan balok karena alasnya segitiga. Ya, kita lihat prisma segitiga siku-siku 7, 12. Alas berbentuk segitiga siku-siku dengan luas ya. Kita tahu ya, kalau 7 dan 12 itu alasnya 7 kali 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 itu 6, sehingga 7 kali 6 42. Luas alasnya 42. Kalau tinggi prisma 36, nah volumenya berarti tinggal 42 kali 36. 42 kali 36 kita bisa berhitung cepat ya, dipindah. Jadi 40 kali 30, 42 kali 36 mau dibuat 40 kali 38 boleh, atau dibuat bentuk seperti ini ya. Hasilnya jadi 1512. Mudah. Ini contoh prisma yang lain. Kalau tadi alasnya berbentuk segitiga siku-siku, sekarang berbentuk belah ketupat. Kita tahu kalau belah ketupat itu panjang sisinya sama ya. Jadi kalau diketahui kelilingnya 40, maka panjang salah satu sisinya pasti 10. Ya, keliling 40, panjang salah satu sisinya 10. Kalau panjang salah satu diagonalnya 12, maka ini setengah dari 12 ya. Ini 6, 8, 10 ya, berarti ini 8, ini juga 8 ya. Luasnya tentu saja kita tahu ya, ini dan ini itu 6 kali 8, 48. Ini juga 48, 48 kali 2 atau 96. Kalau luas alasnya 96, tinggi prismanya 15, berarti luas alasnya dikalikan tinggi untuk mendapatkan volume 96 kali 15 ya. Mudah sekali, Anda bisa hitung sendiri. Bangun ruang yang lain ya, selain prisma yang sering kita jumpai itu limas. Limas yang alasnya lingkaran itu disebut dengan kerucut ya. Jadi kerucut itu limas yang istimewa. Kita lihat contoh UN 2011 tentang kerucut. Ini contohnya begini. Kerucut memiliki diameter alas 14 cm. Ya, kita tahu kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran, diameternya 14 atau jari-jarinya 7. Kemudian tinggi itu yang ini 24. Penting untuk Anda ketahui, kalau ini 7, ini 24, maka Pythagoras 7 kuadrat 49, 24 kuadrat 576, 49 ditambah 576 itu 625, ini 25. Atau kalau Anda tahu triple Pythagoras 7, 24, 25, berarti ini 25. Kemudian
luas yang ditanyakan luas ya, luas permukaan. Permukaan itu selimut dan alas. Anda perhatikan kalau selimut itu hubungannya dengan 7/25, tidak ada hubungannya dengan 24 ya, karena selimutnya yang ini. Luas selimut itu 7 kali 25 kali Pi, seperti ini. Luas alas 7 kali 7 kali Pi. Jadi ini 175 Pi, ini 49 Pi. Jumlahnya ya, tinggal ini kita tambahkan 224 Pi yang C. Ya, ada contoh yang agak mirip di UN 2008 ya. Kalau di UN sebelumnya itu 7, 24, 25 ya. Kalau sekarang 5, 12, ini sudah sering sekali 13 ya. Sama seperti yang ditampilkan di sini. 13, 5, 12, 13. Luas selimut kerututnya 5 kali 13 kali P ya. Kalau luas permukaan itu selimut ditambah luas alas 5 kuadrat kali P ya. Kalau ditanyakan selimut saja berarti 65 P ya. Sederhana, mudah. Kemudian di sini diberi penjelasan ya. Naik sedikit. Ini ya, ini itu merupakan sisi miring dari kerutut ya. Kenapa yang dipakai R-nya bukan tinggi kerutut untuk menghitung luas? Karena tinggi kerutut itu hubungannya dengan volume atau isi. Bisa Anda lihat sendiri di halaman 135 penjelasannya ya. Ini sama ya, menggunakan Pythagoras juga, tidak terlalu susah. Saya akan bahas untuk limas sekarang ya. Jadi limas itu alasnya bisa jajaran genjang, bisa persegi, bisa apapun selain lingkaran. Kalau lingkaran disebut dengan kerucut ya. Bagian atasnya juga lancip ya, sama seperti kerucut. Oke, intinya kita kasih latihan lewat contoh. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan sisi 6. Jadi ini persegi, sisinya 6. Kalau sisinya 6 berarti dari pusat ke salah satu sisi itu 3 ya. Kemudian sisi tegak limas mempunyai tinggi 5. Nah, sisi tegak itu yang berasal ini, sisi tegak tingginya 5 ya. Perlu dicatat, sisi tegak limas dengan tinggi limas itu berbeda ya. Kalau ini sisi tegak limas itu tingginya 5, sementara ini 3, berarti tinggi limas sendiri itu 4. Pythagoras 3, 4, 5. Sehingga volumenya luas alas kali tinggi ya, luas alasnya 6 kali 6, tingginya 4 dibagi 3. Saya tulis ya, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Oke, sorry 6-nya, ini 6. Jadi 36 kali 4 dibagi 3 ya, hasilnya 48. Ini sama ya, berbentuk limas tapi sisinya 14. Kalau sisinya 14 berarti jarak ininya 7. Tinggi limas, nah tinggi limas 24. Berarti sisi limas itu tingginya 25. 7, 24, 25. Seperti ini ya, ada tipe Pythagoras. Luas permukaannya itu luas alas 14 kali 14 ditambah 4 kali ya, setengah kali 14 kali 25 ya. Hasilnya bisa Anda hitung sendiri. Anda diberi catatan untuk berhitung tepat ya. Jadi kalau 14 kuadrat itu 10 kali 18 ditambah 16 seperti di CD yang pertama.
Oke, itu bahasan kita tentang limas. Ini masih ada di buku Anda, bahasan tentang bangun ruang kerucut dan lingkaran, bisa Anda pelajari. Saya akan lanjutkan di materi berikutnya. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan itu tentang kesebangunan. Ya, sebangun itu kalau dalam bahasa sehari-hari itu sama, tapi samanya tidak persis. Ya, nanti ada yang sama persis itu namanya kongruen. Ya, kesebangunan biasa diajarkan di kelas 9, tapi sekali lagi kalau Anda masih kelas 7 jangan khawatir. Ini yang saya sampaikan tidak seperti pelajaran kelas 9. Saya bahas lewat contoh ya. Jadi ini contoh buah-buah bidang yang sebangun itu ada segitiga ini. ABC, APR. Sebangun itu kalau sudutnya sama besar, ini sama besar, sama-sama 90. Ini juga sama besar karena sehadap, sama besar ya, ini sejajar. Nah, kesebangunan banyak ya diujikan di soal-soal UN. Saya akan lanjut ke contoh soal UN tentang kesebangunan. Ini soal UN tahun 2011. Sebelum ke soal UN 2011, saya mau bahas yang bagian atasnya dulu. Ya, contohnya ini. Segitiga, ya, misalnya kita kasih D. ACD. BC 12, ini 6, ini 8. Ya. Yang ditanyakan tuh luas bagian yang diarsir. Kita lihat, ini 6, ini 8, atau 6 banding 8. Maka ini BC dibanding AC juga harus 6 banding 8. Karena ini 12, maka ini bukan 8 tapi 16. Kalau ini 16 berarti AB 4. Ya, sehingga luasnya itu 4 kali jumlahnya ini dibagi 2. Ya, jumlahnya ini dibagi 2 itu 7. Ya, 7 kali 4 28. Atau ini saya tulis ya, AB itu 4. Setengah dari 4 2 kali 14 28. Ya, sama ya. Anda mau di cara rata-rata pindah ke sana, jadi persegi 4 kali 7 28. Ini 2 kali 14 juga 28. Saya melangkah ke UN 2011. Di sini ada 3 buah segitiga yang sebangun. Ya, sebangun itu sudutnya sama besar. Ini segitiga yang besar A, B, C itu siku-siku di B. Segitiga yang sedang siku-siku di D. Ya. Kemudian segitiga yang kecil itu juga siku-siku di D. Yang penting sisi miring dari yang besar itu AC, sisi miring yang sedang itu BC, sisi miring yang kecil itu AB. Ya. Kecil AB, sedang BC, paling besar AT. Kemudian AD itu sisi yang paling pendek dari segitiga kecil. BD sisi yang paling pendek dari segitiga yang sedang. AB itu sisi paling pendek dari segitiga ABC yang paling besar. Sehingga perbandingan sisi-sisi segitiga yang sebangun itu yang A. Ya, mudah sekali. Saya akan lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya berupa trapesium ya, bukan segitiga, tapi trapesium ini sebangun. Ya, artinya sudutnya sama besar, 90. Ini sama, ya, ini sama, ini sama. Kalau sudutnya sama besar berarti sebanding ya, perbandingan. Ini 12 banding 18. Ini juga harus 12 banding 18. Atau kalau ini 8, maka ini itu 12 dibanding 18 kali 8.
boleh Anda sederhanakan, dibagi 6 ini 2, dibagi 6 ini 3. Ya, berarti ini 3/2 kali 8. Mudah ya, 3/2 kali 8, 12. Nah, ini contoh untuk segitiga yang kongruen. Kongruen itu sama persis. Kalau ini 10, ini ya 10. Kalau ini 8, ini ya 8. Kalau ini 6, ini ya 6. Ya. Jadi kita tahu triple Pitagoras 6, 8, 10, 6, 8, 10. Ya. Luas segitiga PQR sama dengan luas segitiga BCA sama dengan 24. Ya. 8 kali 3 atau 6 kali 4. Berikutnya UN tahun 2008, ini tentang segitiga yang sebangun. Anda lihat, yang ditanyakan panjang BC. Ya. Segitiga yang sebangun itu ini yang kecil dan yang besar. Sisinya 4 banding 12. Ya. Kalau ini 4 banding 12, itu sama dengan 6 berbanding berapa? Ya, karena ini 3/2-nya. Ini juga pasti 3/2-nya. Ya, 3/2 dari 12 itu 18. Pasti. Ya, Anda bisa mengerjakan persis seperti di buku, dengan cara seperti di buku, atau dengan penjelasan saya yang barangkali sedikit berbeda. Oke, saya lanjutkan ke UN 2007. Ditanyakan ini panjangnya ini, ya. Kita lihat ini, ya, 8. Ini 8 ditambah 4, ya. Ini 3, ya. Selisih panjang antara ini dan ini itu 4. Selisih panjang ini dan ini itu 3, sehingga bisa dipastikan bahwa ini itu 3 dibanding 4 kali 8. Ya, 3 dibanding 4 kali 8 sama dengan 6. Anda boleh cara seperti ini atau dengan penjelasan yang baru saja saya sampaikan. Oke, saya lanjutkan ke contoh berikutnya, ya. Contoh berikutnya tentang ini. TS mirip dengan tadi ya, TS RQ 32. Ya, seluruhnya itu 32. Maka di sini juga seluruhnya 32. 30, 20, sehingga PQ pasti 20. Ya. Masih ada beberapa latihan tentang kesebangunan, bisa Anda latih, bisa Anda kerjakan sendiri, sudah ada tuntunannya. Yang ingin saya sampaikan bahwa buku ini sekali lagi dirangkum dari beberapa buku sebelumnya yang bisa Anda lihat di daftar pustaka halaman 144, ya. Ada seri matematika mudah, ada Mestimed 100 series, ada OSN untuk SMP. Kemudian buku-buku yang telah terbit sebelumnya itu sudah mendapat banyak kesaksian atau testimoni gitu, antara lain dari Tara, dari Profesor Yanda Surya, dari Sifu Yonatan Purnomo, dari beberapa kepala sekolah, dari beberapa guru matematika, dari beberapa orang tua murid, maupun dari siswa pengguna. Ya, saya berharap bahwa penjelasan yang saya sampaikan di buku maupun di video ini bermanfaat buat Anda, baik untuk berhitung cepat maupun menyelesaikan UN dengan tepat, bahkan dengan bayangan. Kita akan jumpa lagi di buku dan video berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Sampai jumpa.